Supply garis bawah limits dinyatakan dalam Pi, hari, sama dengan XP, minus last garis bawah day garis bawah total garis bawah mining garis bawah rewards, 1220,35 miliar. Di mana supply garis bawah limits adalah output dari formula ini yang mengalokasikan jumlah Pi tertentu setiap hari untuk waktu yang tidak ditentukan sambil memastikan total penerbitan di masa mendatang tidak akan melebihi sisa pasokan yang tersedia. Last garis bawah day garis bawah total garis bawah mining garis bawah rewards sama dengan total hadiah penambangan Pi yang dikeluarkan pada hari sebelumnya. 1220 adalah faktor penyetelan untuk disetel lebih lanjut selama beberapa bulan mendatang, dan 35 miliar adalah perkiraan jumlah Pi yang tersedia bagi pionir untuk ditambang di masa mendatang. Bagaimana B hari ini dihitung? White Paper Desember menyatakan bahwa B akan disesuaikan secara dinamis untuk menjaga penerbitan hadiah penambangan dalam batas pasokan untuk jangka waktu tertentu. Jangka waktu bisa tahunan, bulanan, harian, jam, atau bahkan lebih rinci. Untuk mempermudah, kami memulai B dinamis setiap bulan, artinya B akan tetap konstan selama sebulan dan akan disesuaikan berdasarkan formula penerbitan hadiah dan aktivitas penambangan jaringan pada akhir setiap bulan. Dimulai dengan B yang tetap konstan selama sebulan membantu perintis memahami implikasi dari 1. Batas pasokan baru, berlaku hari ini, 2. Mekanisme penambangan baru dengan imbalan baru, berlaku tanggal 14 Maret tahun 2022, dan 3. Sifat yang lebih dinamis dari B, berpotensi di masa depan. Satu persatu, mengingat bahwa konsep-konsep ini rumit dan semuanya berpengaruh pada imbalan penambangan pionir. Pada saat yang sama, periode bulanan cukup singkat untuk mengoreksi setiap potensi kelebihan atau kekurangan penerbitan Pi yang menyimpang dari formula penerbitan hadiah, sementara B cukup stabil untuk pionir untuk mengikuti dan menyesuaikan kontribusi mereka ke jaringan untuk ditambang imbalan. Jadi, B baru yang efektif hari ini dihitung dengan menjumlahkan batas garis bawah pasokan harian bulan pertama dari rumus penerbitan hadiah di atas dan membaginya dengan 31 jumlah hari di bulan Maret untuk alokasi harian genap dalam bulan tersebut dan membaginya lagi dengan jumlah koefisien hadiah penambangan dari semua perintis aktif pada hari terakhir bulan Februari, termasuk kelipatan hadiah tim rujukan dan lingkaran keamanan mereka, dan perkiraan kelipatan penguncian, penggunaan aplikasi, dan hadiah node dalam mekanisme penambangan baru di bulan Maret. Silakan lihat hingga White Paper Desember, bagian rumus penambangan mainnet untuk memahami cara menghitung B. Iterasi serupa akan terjadi setiap bulan ke depan. Misalnya,
Pada tanggal 1 April B akan dihitung ulang berdasarkan batas suplai untuk bulan kedua dari formula ini dan jumlah semua koefisien hadiah dari semua pionir aktif dari hari terakhir bulan Maret. B ini akan tetap konstan hingga April, dan diperbarui lagi pada tanggal 1 Mei. Ketika B tetap konstan dalam sebulan, jumlah total Pi yang benar-benar ditambang setiap bulan bervariasi dengan total kontribusi aktual dari perintis penambangan yang aktif di bulan itu. Pada akhir bulan, jumlah total Pi yang benar-benar ditambang akan dibandingkan dengan jumlah yang awalnya diproyeksikan oleh rumus. Setiap penyimpangan antara dua angka setiap bulan akan menyebabkan penyesuaian lebih lanjut pada pasokan Pi yang tersisa, di seluruh periode penambangan tak terbatas yang tersisa, bersama dengan jenis penyesuaian lain yang dijelaskan di atas, mis, asumsi 35 miliar sisa pasokan imbalan pertambangan. Dengan demikian, B bulanan berpotensi menyebabkan kelebihan atau kekurangan penerbitan Pi, yang menyebabkan penyimpangan dari formula penerbitan hadiah. Jika penyimpangan seperti itu setiap bulannya besar secara konstan, jaringan dapat pindah ke versi model B yang lebih dinamis di mana pengeluaran bulanan Pi tetap konstan tetapi B disesuaikan dengan basis waktu yang lebih terperinci. Semakin pendek jangka waktu penyesuaian B untuk mengikuti formula, semakin kecil potensi kelebihan atau kekurangan penerbitan terhadap batas pasokan yang ditargetkan, dan semakin kecil peluang penyimpangan dari formula selama periode tersebut. Lebih banyak data tentang mainnet dan mekanisme penambangan baru akan membantu memeriksa kemanjuran B dinamis bulanan saat ini dan menentukan apakah versi B yang lebih dinamis diperlukan. Apa yang bisa dilakukan oleh pionir? Meskipun tingkat penambangan dasar telah turun, hadiah penambangan baru akan segera hadir. Kami akan membuat pengumuman lain pada hari Pi tanggal 14 Maret untuk memulai mekanisme penambangan dan hadiah baru, dan menjelaskan lebih lanjut bagaimana perintis dapat meningkatkan tingkat penambangan individu mereka dengan membuat jenis kontribusi lain. Sampai saat itu, Anda dapat terus meningkatkan tingkat penambangan individu Anda selama 2 minggu ke depan dengan terus menambang seperti sebelumnya untuk menerima tingkat penambangan dasar seluruh sistem yang baru. Menyelesaikan lingkaran keamanan Anda untuk memaksimalkan hadiah lingkaran keamanan. Mengundang teman Anda untuk menambang Pi untuk meningkatkan hadiah tim rujukan, dan mengingatkan tim rujukan Anda yang ada kepada saya. Selain itu, perintis harus menyiapkan konfigurasi penguncian mereka, melihat bagaimana penguncian dapat meningkatkan laju penambangan mereka di antarmuka simulasi penambangan baru, dan berkomitmen pada konfigurasi penguncian sebelum mekanisme penambangan baru berlaku pada tanggal 14 Maret. Harap ikuti tombol penguncian di layar beranda untuk mengatur konfigurasi penguncian Anda. Semakin tinggi persentase penguncian dan semakin lama durasi penguncian, semakin tinggi peningkatan penambangan penguncian.